Halo SK Friends, semangat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya melalui live SKF Indonesia. SK Friends bisa menyaksikan live ini melalui Instagram kami yaitu @skfindonesia atau bergabung dengan komunitas online kami melalui grup Facebook Hidup Sehat Tanpa Diabetes. Untuk SK Friends yang baru pertama kali menyaksikan video ini, perkenalkan, saya adalah nutrisionis SKF Indonesia. Untuk SK Friends yang selalu setia menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai dengan selesai dan bagikan kepada seluruh kerabat SK Friends yang membutuhkannya. Nah, pada Jumat kali ini, saya akan berbagi informasi kesehatan yang bertema kenapa sih sudah mengatur makan tapi gula darah tidak kunjung turun juga. Ini pasti sering sekali dialami oleh banyak SK Friends yang menyandang diabetes. Nah, jadi kalau untuk level gula darah ini penyebabnya itu dia multifaktor ya, tidak bisa hanya menyelesaikan satu masalah saja, yaitu mengatur pola makan. Nah, apa saja sih penyebab gula darah itu tidak terkontrol? Pertama, kelebihan berat badan. Nah, jadi yang namanya untuk pembakaran si gula darah untuk menjadi energi, dia tidak hanya sekedar membutuhkan hormon insulin kemudian dimasukkan ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi. Dan di situ juga kita harus menyeimbangkan yang namanya level hormon insulin di dalam tubuh kita. Nah, ada juga fungsi dari hormon insulin yang seringkali kita lupakan. Hormon insulin ini selain bertugas untuk memasukkan dari gula darah ke dalam sel, dia juga bertugas untuk mencegah yang namanya pembakaran lemak. Dan pada seorang yang kelebihan berat badan, dia ini hormon insulinnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan normal ataupun ideal. Makanya kok gula darah saya nggak turun-turun juga dan berat badan juga sulit turun juga. Dan ditambah lagi yang namanya untuk pembakaran energi dibutuhkan yang namanya sel otot. Sedangkan pada mereka yang kelebihan berat badan itu lebih banyak yang namanya sel lemaknya dibandingkan dengan sel otot. Maka dari itu pembakarannya pun tidak maksimal dan gula darah ini pun tetap ada. Makanya gula darahnya tidak turun-turun. Dan berdasarkan penelitian, ketika seseorang tidak melakukan olahraga dalam jangka waktu 10 tahun, akan terjadi perubahan dari komposisi tubuhnya. Jadi 5 sampai dengan 10% komposisi tubuh akan berubah menjadi jaringan lemak. Makanya berat badannya itu jadi makin naik atau bahkan jadi makin sulit untuk menurunkan level gula darah. Maka dari itu kontrol juga untuk berat badannya ya SK Friends, banyak bergerak. Nah, yang kedua, kenapa gula darah tidak kunjung turun juga? Ini saat dalam keadaan stres. Nah, pada saat kita stres, jadi gini dulu, stres itu sebenarnya adalah respon tubuh kita untuk bertahan pada suatu kondisi gitu. Dan pada saat itu ketika kita stres nih karena tubuh harus bertahan, tubuh bisa melepaskan yang namanya hormon stres. Nah, hormon stres ini dia memicu yang namanya pelepasan dari cadangan gula kita gitu. Makanya terjadi produksi gula tambahan di dalam tubuh. Dan di satu sisi dia juga meningkatkan yang namanya hormon nafsu makan atau si ghrelin. Jadi kita bawaannya kepingin makan terus, makanya level gula darah pun jadi semakin sulit untuk dikelola. Nah, faktor yang kedua kenapa gula darah tidak kunjung turun padahal sudah diatur pola makannya itu penggunaan obat-obatan tertentu. Dia efek samping. Nah, beberapa jenis obat yang bisa meningkatkan level gula darah, yang pertama, dia ini obat antidepresan atau obat penenang. Kemudian obat antidiuretik
gitu, atau yang sering digunakan untuk menurunkan tekanan darah gitu, jadi banyak pipis, ini ternyata efek sampingnya bisa meningkatkan level gula darah. Kemudian juga ada obat antiinflamasi yang steroid, jenis steroid, atau obat anti peradangan atau obat anti nyeri yang jenis steroid. Ketiga jenis atau golongan obat ini bisa memiliki efek samping berupa menaikkan level gula darah. Kemudian apalagi yang bisa meningkatkan level gula darah kita atau membuat tubuh kita makin sulit untuk mengolah level gula darah, ini kurangnya konsumsi buah dan sayur. Di dalam buah dan sayur terdapat kandungan vitamin, mineral, dan juga serat yang memang terbukti bisa membantu terhadap pengelolaan level gula darah, dan juga di dalamnya itu ada fitonutrisi nih yang kalau kita konsumsi bisa semakin bantu tubuh kita untuk mengelola level gula darahnya. Nah, fitonutrisi ini bisa SK Friends dapatkan dari buah dan sayur, tetapi kebanyakan kalau misalkan kita konsumsi dari buah dan sayur itu sayangnya ya si fitonutrisi ini juga gampang rusak kalau terkena panas gitu. Dan untuk SK Friends yang ingin mendapatkan fitonutrisi yang memang kualitasnya sudah terjaga dan terjamin, bisa melalui SKF Vitex ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan level gula darah susah untuk dikelola? Ini ketika kita kurang tidur gitu. Ketika kita tidak mendapatkan cukup tidur malam, yaitu 6 sampai dengan 8 jam, ini hubungannya dengan hormon stresor ya. Ketika kita kurang tidur, tubuh akan memecah dari cadangan gula karena memang meningkatkan produksi dari hormon stresor ini. Si hormon stresor ini memicu tubuh kita memecah cadangan gula yang ada di dalam hati, seperti itu. Dan juga dia juga memicu hormon yang si grelin tadi yang bawaannya kepingin makan terus, maka dari itu level gula darah pun menjadi sulit untuk dikelola. Oke, SK Friends, jadi yang namanya pengolahan diabetes, yang namanya pengolahan level gula darah tidak bisa hanya dari satu sisi saja ya yang diselesaikan, melainkan harus multidisiplin, semuanya diselesaikan, maka level gula darah SK Friends pun bisa terkontrol. Oke SK Friends, sampai di sini terlebih dahulu untuk informasi kesehatannya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya.